Saya mau mengajak saudara hari ini belajar dari keberhasilan seorang yang bukan tamat dari jurusan arsitektur atau pernah menjadi kontraktor. Dia tidak pernah menjadi kontraktor. Dia itu juru roti, juru minum raja. Dia biasa tinggal di istana. Tiba-tiba dia punya niat mau membangun tembok yang roboh di Yerusalem. Dan berhasil dalam waktu 52 hari. Itu luar biasa, saudara. Saya merenung, ini orang luar biasa sekali. Ketika saya membaca kisahnya, saya menemukan prinsip-prinsip leadership, prinsip-prinsip kepemimpinan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dalam dunia kepemerintahan. Ketika kita menerapkan apa yang dimiliki oleh Nehemia, saya garansi 100%, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Apa itu artinya berhasil? Hidupku menggenapi firman. Berhasil adalah ketika kehidupan kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan firman-Nya. Amin. Nah, mari kita akan belajar di sini, saudara. Untuk saudara yang ada di rumah, jangan lupa siapkan catatan. Ini penting sekali. Apa yang membuat seorang Nehemia yang bukan seorang kontraktor, tidak ada latar belakang membangun, bukan seorang arsitek, dia hanya juru minum dan juru roti raja, dalam waktu 52 hari bisa membangun tembok yang luar biasa dan bisa memobilisir orang-orang yang susah. Yang dikaryakan, yang dipekerjakan adalah orang-orang yang tertinggal atau 2% dari orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Dan mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Mohon maaf, mungkin mereka makan 3 kali saja tidak bisa. Mereka hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka mendengarkan kata-kata Nehemia, mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu yang besar. Rahasia yang pertama yang dimiliki oleh Nehemia. Dan saudara-saudara, Anda perlu yang satu ini. Nehemia adalah a man of compassion. Kalau Anda ingin berhasil melakukan apa yang menjadi proyeknya Allah, milikilah belas kasihan Allah. Ketika apa saja yang Anda lakukan dilandasi oleh belas kasihan ilahi, saya jamin 100% Anda akan memenuhi panggilan ilahi. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu kini hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Kata Hanani, temannya Nehemia. Lagi pula tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur berantakan. Dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Pada waktu dijarah oleh Nebukadnezar. Mendengar berita itu, aku duduk dan menangis. Berhari-hari lamanya aku bersedih hati. Aku terus berpuasa sambil berdoa kepada Allah. Nehemia 1 ayat 3-4. Aku menangis, aku bersedih hati, aku berdoa. Mengapa dia menangis? Dia belum pernah ke Yerusalem. Waktu itu belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada foto, belum ada kamera. Dia belum pernah lihat Yerusalem. Dia hanya mendengar dari Hanani temannya bahwa umat Israel sengsara di sana. Remnant, orang yang tertinggal dari pembuangan, mereka hidup susah. Tembok-tembok jadi reruntuhan, Yerusalem jadi kota hantu. Mendengar itu, dia menangis. Apa yang membuat dia menangis? Compassion. Apa itu compassion? Itu bersama, passion itu pain, menderita. Jadi orang yang punya compassion adalah orang yang bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Nehemia tidak tinggal di Yerusalem, tapi dia bisa merasakan penderitaan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Saudara, saya mau ini diinstal di dalam hati saudara, karena ini penting dalam kehidupan kita. Saya mendengar ada orang yang mengatakan, love and compassion are necessities, not luxurious. Without them, humanity cannot survive. Kasih dan belas kasihan adalah kebutuhan utama dalam hidup saudara. Tanpa belas kasihan, saudara tidak akan bertahan dalam hidup ini. Jadi saya mau merefleksikan kenapa di dalam perjanjian baru ada 26 kata belas kasihan minimal. Dan sebagian besar berasosiasi dengan pelayanan Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian mengulurkan tangan dan menyembuhkan orang buta. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudara,
Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dimulai dengan belas kasihan. Compassion hurt. Compassion itu melukai emosi saudara. Orang yang punya belas kasihan mudah terluka waktu melihat orang lain menderita. When you feel connected to everything, you also feel responsibility for everything. Ketika saudara merasakan ada segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, dan Anda memiliki compassion, Anda merasa bertanggung jawab. Ketika saya mengunjungi rumah Pak John Kause atau Pak Otniel, melihat pastorinya yang seperti, mohon maaf, mau roboh. Saya merasakan, aduh, kasihan ini Bapak ini. 20 tahun tidak pernah tidur di atas kasur. Seorang hamba Tuhan yang harus bertahan hidup dengan mencari kayu bakar. Karena persembahannya hanya 5.000 kalau ada. Waktu saya mendengar dan saya langsung melihat, ketika saya melihat penderitaan orang, saya merasakannya, saya mendapatkan tanggung jawab untuk ikut meringankannya. Itulah belas kasihan, saudara. Saya mau saudara mendengar ini. Your destiny is bound with the destiny of others. Nasib akhir saudara ditentukan bagaimana saudara bisa terlibat atau tidak menolong nasib akhir orang lain. Kalau istilahnya yang tertulis di tembok, hidupmu baru bisa dibilang hidup waktu kita bisa berbagi hidup dengan orang yang setengah hidup. Amin. You must grow strong enough to love the world. You're empty enough to sit down at the same table with its worst horrors. Saudara-saudara, ada pilihan. Anda mau ikut menanggung beban yang ada dalam dunia, penderitaan di dunia ini, dan menemukan makna hidupmu, atau duduk diam dan engkau menjadi seorang yang mati dalam horor, mati dalam ketakutan karena tidak pernah menemukan makna kehidupan. Anda punya pilihan. Mau diam, tidak peduli, cuek, urusanku, ya kan? Atau saudara keluar dari rumah dan diizinkan atau mengizinkan hatimu tergerak oleh belas kasihan. Anda punya pilihan. Nehemia punya pilihan. Ngapain? Sibuk-sibuk jalan 800 mil dari Bagwil menuju ke Israel. Itu jauh. Waktu itu belum ada Garuda Airline atau Emirates Airline. Belum ada. Naik onta atau naik kuda atau naik kereta. Berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Orang yang tinggal di istana kemudian datang di sebuah kota yang masih jadi reruntuhan. Belum ada Hotel Aston di Yerusalem waktu itu. Belum ada Hyatt di Tel Aviv. Belum ada. Saudara-saudara, tinggal di reruntuhan. Hanya orang yang punya belas kasihan yang mau hidup susah dan tinggal bersama dengan orang susah. Hanya belas kasihan yang bisa membuat saudara bisa merasakan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, itulah yang membuat akhirnya Nehemia ditulis di Alkitab. Karena dia punya belas kasihan. Saya mau mengajak saudara-saudara, never do mission because of position or possession. Do mission because of compassion. Jangan pernah memulai pelayanan misi atau pelayanan apa saja karena ingin kedudukan, karena ingin mendapatkan keuntungan. Jangan, saudara-saudara. Saya mengatakan ini jelas-jelas. Ini pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan hanyalah untuk meringankan beban, untuk menolong orang menemukan destininya, untuk menolong orang menemukan makna hidupnya. Kita akan menemukan makna ketika kita bisa menolong orang lain menemukan makna. Amin. Jadi kalau saudara melihat ada teman yang sedang menderita, wajahnya murung, baru duduk merenung langsung meneteskan air mata, tolong tanya sambil bawa pisang goreng. Ringankan beban mereka. Amin. Haleluya. Kalau saudara di kos-kosan Anda, di gang di mana saudara tinggal, kok ada orang yang membutuhkan pertolongan dan Anda sanggup untuk mengulurkan tangan, jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerima. Compassion. Saya ulangi lagi saudara-saudara, Mercy Indonesia bisa sampai di titik seperti ini karena kita menjaga spirit of compassion tadi. Compassion, belas kasihan. Jadi Nehemia adalah man of compassion. Yang kedua, Nehemia adalah man of words. Orang yang hidup dalam kebenaran firman. Apa yang terjadi pada waktu dia selesai mendengarkan apa yang dia dengar dari Hanani? Saudara-saudara, dia langsung datang kepada Tuhan. Berdoa. Dan di dalam doanya dia mengucapkan kalimat ini. Ya Tuhan, ingatlah kata-katamu yang diucapkan Musa atas perintahmu. Artinya, Nehemia adalah orang yang suka membaca firman. Tidak tahu apakah dia dulu pernah ikut sekolah minggu atau dia pernah ikut madrasah, saya tidak tahu. Yang jelas,
Dia tahu firman. Dalam situasi dia sedang hatinya hancur oleh karena mendengar kabar dari Yerusalem. Dia teringat satu kalimat. Bahwa jika kami umat Israel tidak setia kepadamu, kami akan kau cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami kembali lagi kepadamu dan mentaati perintah-perintahmu, maka kami yang sudah tercerai-berai akan kau kumpulkan lagi. Meskipun kami ada di ujung-ujung bumi. Lalu kami akan kau kembalikan ke tempat yang sudah kau pilih untuk menjadi tempat beribadat kepadamu. Inilah landasan firman yang dipakai oleh Nehemia untuk dia akhirnya muncul satu visi untuk membangun Yerusalem. Saudara-saudara, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda akan kerjakan, jangan lupa sesuaikan dengan kebenaran yang Anda yakini. Itu maksudnya. Sebelum Nehemia pada akhirnya menjawab pertanyaan raja, kamu mau apa? Kamu mau apa? Dia sudah meyakini kebenaran ini, saudara-saudara. Dan ternyata kebenaran ini yang membuat Nehemia berhasil. Jadi saya mau mengatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di atas firman, orang yang menanggapi dan menerjemahkan setiap kenyataan dengan pewahyuan firman, orang itu akan bahagia. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan. Semakin banyak perkataan yang menjadi pewahyuan, semakin banyak karya Tuhan yang akan dilakukan lewat hidup saudara. Ketika apa yang Anda lakukan adalah ejawantato, Anda sedang menerapkan kebenaran firman. Apapun yang Anda lakukan, contoh, saudara mendengar firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Atau saudara mau menerapkan kebenaran firman, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Jadi saudara keluar, saudara membawa sembako atau membawa nasi bungkus atau membawa bantuan untuk saudaramu, saudara sedang melakukan firman. Di tengah jalan, saudara akan mengalami keajaiban. Ada cara Tuhan menolong saudara melakukan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you